Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Orang tua, berpakaian kuning. Cahaya perak membelah langit seolah-olah itu adalah sambaran petir yang merobek dunia. Itu bergegas menuju pria tua bernama Huang Yi dengan kecepatan yang mengejutkan. Udara itu sendiri bergetar di sepanjang jalan karena kecepatannya. Segera, ledakan sonik yang dalam dan dalam meletus. Banyak lubang dibuat dengan ledakan di tanah. Wajah orang tua Huang Yi yang awalnya tersenyum telah menjadi jelek saat boneka setan bumi muncul. Dia bisa merasakan bahaya ekstrim dari tubuh boneka iblis bumi. Orang ini membawa boneka yang begitu kuat bersamanya. Ekspresi Huang Yi berubah drastis, tapi dia juga orang tua yang sangat berpengalaman. Kakinya buru-buru melangkah melalui udara kosong saat dia melihat boneka iblis bumi yang menerkam dengan niat membunuh. Dengan gerakan kakinya, dia akhirnya menembak ke belakang dengan sejumlah bayangan belakang. Reaksi Huang Yi cukup cepat. Namun, kecepatan wayang setan bumi lebih tinggi. Orang bisa melihat kakinya menginjak tanah, menyebabkan tanah berguncang sampai terbentuk retakan. Dengan suara, "Ci", tubuh boneka itu muncul di depan Huang Yi seolah-olah telah berteleportasi. Tinjunya, yang berwarna perak cerah, tidak ragu-ragu saat meninju kepala lawan bicara dengan ganas. Tinju boneka iblis bumi menari. Itu meraung di udara. Tekanan angin yang kuat menyebabkan tubuh Huang Yi tidak bisa tetap stabil. Ledakan sonik yang dalam dan rendah bergema di telinganya seperti bola meriam. Bang! Wajah Huang Yi muram pada saat kritis ini. Kakinya sedikit melengkung saat tangannya menari dengan cepat. Setelah itu, tangannya menggambar banyak orbit saat Duki yang merah menyala tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, itu diaglomerasi menjadi kuali api yang berukuran lebih dari 100 kaki. Mengubah langit yang menutupi kuali. Ekspresi Huang Yi diwarnai oleh Duki yang berwarna merah menyala sampai benar-benar berwarna merah cerah. Api merah menyala juga melonjak ke matanya. Setelah itu, kedua tangannya ditempatkan di atas kuali api yang sangat besar. Dia dengan keras menekannya ke arah tinju logam boneka setan bumi. Dentang! Sebuah tinju, ditutupi oleh cahaya perak cerah, diayunkan dengan kejam dan tidak berhenti karena keterampilan Dou Huang Yi. Setelah itu bertabrakan hebat dengan kuali api. Suara mengejutkan tiba-tiba bergema di atas dataran. Suara mengejutkan ini berubah menjadi gelombang sonik tak terlihat yang menyebar seperti kilat. Ini dengan paksa menghilangkan lapisan tanah di tanah. Bang! Keduanya bertabrakan dan kebuntuan berikutnya hanya berlangsung sesaat. Kuali api yang telah dibentuk dari Douki di dalam tubuh Huang Yi ditutupi dengan garis saat ini. Segera, ledakan terdengar, dan itu berubah menjadi fragmen energi yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Boneka setan bumi saat ini mampu melawan bintang Dou Zong 9. Huang Yi ini hanyalah bintang Dou Zong 7. Dia secara alami bukan tandingan boneka iblis bumi dalam bentrokan langsung. Mengerang! Huang Yu mengeluarkan erangan tertahan dari tenggorokannya saat kuali api pecah. Kakinya segera mundur. Boneka yang sangat kuat. Syok melonjak ke hati Huang Yi saat dia mundur dengan menyedihkan. Dia benar-benar mengerti betapa merepotkannya berurusan dengan boneka iblis bumi setelah secara pribadi bertukar pukulan dengannya. Kaki Huang Yi dengan keras menginjak tanah dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia buru-buru menekan darah yang melonjak di dalam tubuhnya. Dia merasakan mulutnya penuh dengan kepahitan saat rasa manis naik ke tenggorokannya.
Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatan bintang 7 Dozong, anak kecil ini setidaknya akan sedikit takut padanya dan akhirnya menyerahkan sebagian dari harta karun itu. Awalnya, Huang Yi berencana untuk mengambil porsi yang sangat kecil dan kemudian mengirimnya pergi. Namun, pikirannya mungkin indah, tapi kenyataannya cukup kejam. Dari kelihatannya situasi ini, lupakan bahkan tentang mendapatkan sedikit harta karun. Apakah dia bisa pergi dengan selamat kemungkinan akan menjadi pertanyaan yang sulit. Saat ini, Huang Yi mulai menyesali keserakahannya sendiri. Huang Yi menstabilkan tubuhnya dan melihat boneka setan bumi yang menerkam lagi. Kilatan cahaya melintas di matanya saat dia buru-buru berteriak, "Teman kecil ini. Aku yang dulu salah dalam hal ini. Saya akan pergi sekarang. Semua Korsol Marro akan menjadi milikmu." Menghadapi situasi saat ini, Huang Yi sadar bahwa yang terbaik adalah melarikan diri dulu. Tidak akan terlambat untuk menyerang anak kecil ini begitu dia menemukan teman-temannya. Mata Huang Yi dengan cepat menyapu tempat Xiao Yan berdiri sebelumnya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa sosoknya telah menghilang. Tidak baik. Huang Yi sedikit terkejut saat melihat ini. Ekspresinya sedikit berubah saat kakinya menginjak tanah. Dia baru saja akan bergerak ketika angin yang menakutkan muncul di belakangnya. Setelah itu dengan keras menghantam punggungnya. Serangan mendadak ini membuat hati Huang Yi merasa terkejut. Dia dengan paksa membalikkan tubuhnya dan buru-buru melambaikan tangannya. Ledakan! Tinju mereka bertabrakan dengan keras sesaat kemudian. Namun, kekuatan di tinju Huang Yi yang telah bermanuver dengan tergesa-gesa segera tersebar. Kepalan yang terbuat dari angin lolos dari pengekangan telapak tangan Xiao Yan seperti roti dan dengan cepat menghantam dada Huang Yi dengan cara seperti kilat. Gruk! Wajah Huang Yi langsung memutih setelah mengalami pukulan berat ini. Segera, seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus saat dia melesat ke belakang. Dia menggosok tanah selama hampir 100 meter sebelum perlahan berhenti. Huang Yi menstabilkan tubuhnya. Dia meludahkan seteguk darah sebelum melihat Xiao Yan yang perlahan muncul di tempat dia berdiri sebelumnya dengan mata yang kejam. Wajahnya galak saat dia berkata, "Bocah, anggap dirimu kejam. Namun, aku yang lama tidak akan mengizinkanmu untuk hidup. Kedua teman saya juga telah memasuki alam pil. Mereka akan membantu aku yang dulu membalas dendam." Huang Yi memuntahkan seteguk darah segar lagi sebelum dia selesai mengucapkan semua kata-katanya. Dia menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya meluncur dari ujung jarinya. Setelah itu, dia menekan darah segar. Akhirnya, darah itu berubah menjadi darah bercahaya yang mengalir ke langit. Itu menghilang dalam beberapa kilatan. Huang Yi telah melakukan semua ini dengan cara yang terlatih. Jelas, ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, bahkan Xiao Yan hanya bisa sedikit mengerutkan kening saat dia melihat cahaya darah yang menghilang. Dia hanya mengalihkan pandangannya beberapa saat kemudian dan berkata dengan senyum tipis, "Saya tidak keberatan jika Anda ingin mengantarkan teman Anda ke kematian." Bocah yang hanya tahu cara bicara yang tangguh. Jangan berpikir bahwa Anda dapat bertindak sombong hanya karena Anda memiliki boneka. Huang Yi berbicara dengan cara yang buas. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju Huang Yi. Dia bertanya dengan ceroboh, "Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan?" Huang Yi dengan cepat mundur beberapa langkah dengan sangat hati-hati saat dia melihat Xiao Yan yang penuh senyum.
Mata Huang Yi dipenuhi dengan keengganan saat dia melirik boneka setan bumi yang menunggu dengan niat buruk. Dia mengepalkan tinjunya dan sebuah batu spasial muncul di tangannya. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan ini, pemuda yang hangat di depan akan benar-benar melakukan pukulan mematikan. Huang Yi sama sekali tidak ragu karena dia pasti akan membunuhnya jika dia berada di posisi Xiao Yan. Selain itu, Xiao Yan di depannya tidak terlihat seperti orang yang baik. Bocah, aku yang dulu akan mengingatmu. Aku akan menunggumu di Holyfield City dan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian setelah Pil Gathering selesai. Huang Yi memegang batu spasial di tangannya sebelum tiba-tiba memecahkannya. Segera, ruang di sekitar tubuhnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Bocah, jika kamu cukup berani, apakah kamu berani meninggalkan nama? Setidaknya, biarkan aku yang dulu tahu siapa yang telah mengalahkanku. Huang Yi tiba-tiba bertanya dengan sikap padat di dalam ruang yang terdistorsi. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat mendengar pertanyaannya. Dia dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya saat dia tersenyum dan berkata, Xiao Yan. Nama sederhana ini menyebabkan tubuh Huang Yi yang semula terdistorsi menjadi kaku. Nama ini adalah salah satu yang pertama kali didengar Huang Yi ketika dia memasuki wilayah Pil karena hari dia memasuki wilayah Pil secara kebetulan adalah hari di mana Xiao Yan dan lembah sungai es bertempur. Sialan, kenapa aku bertemu dengan orang yang begitu sengit setelah baru saja memasuki tempat ini? Pikiran ini baru saja muncul ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba melepaskan kekuatan isap dan menyedot tubuh Huang Yi. Xiao Yan dengan jelas melihat ekspresi penyesalan di wajah orang itu sesaat sebelum dia menghilang. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah melihat sosok Huang Yi menghilang. Dia mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Dia hanyalah bintang 7 Douzong. Xiao Yan bahkan tidak takut pada Tian Shi di puncak kelas Douzong, namun orang tua ini berani menargetkannya. Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan teman-teman yang disebutkan Huang Yi. Selama pihak lain bukan elit Douzun, Xiao Yan tidak perlu khawatir dengan kekuatannya saat ini jika mereka benar-benar akhirnya bertemu. Dari penampilan Huang Yi, Xiao Yan tidak berpikir bahwa dia berteman dengan seorang elit Douzun sebagai teman. Pil Realm ini mungkin bagus, tapi seseorang hanya bisa tinggal di dalam untuk waktu yang singkat. Karena itu, saya harus segera mendapatkan 3 harta karun alam di daftar obat. Jika tidak, jika saya akhirnya menunda masalah Pil Gathering, saya akan kehilangan lebih dari yang saya dapatkan. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia sekali lagi mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya. Dia mempelajarinya dengan hati-hati sebelum menentukan posisinya saat ini. Lokasi ketiga item ini harus berada di 3 lingkaran merah yang digambar di peta. Saat ini, saya hanya bisa menuju ke sana dan melihat-lihat. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengambil keputusan. Dia masih membutuhkan beberapa bahan obat langka untuk menengahi Korsol Maro. Karena Pil Realm ini memiliki banyak harta, dia akan mencari bahan obat ini di sepanjang jalan. Jika memungkinkan, jiwanya akan benar-benar menerobos ke negara jiwa sebelum dia meninggalkan alam Pil. Saat itu, ia akan merasa lebih percaya diri untuk mendapatkan tempat juara saat mengikuti bagian akhir Pil Gathering. Begitu Xiao Yan mengambil keputusan, dia berhenti menunda lebih lama lagi. Tubuhnya melayang tinggi. Setelah itu, dia mengidentifikasi posisi di mana salah satu dari 3 lingkaran berwarna merah itu berada. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang menjauh. Silakan pergi ke surga perjudian virtual dengan lebih dari 3.000 game. Grosses online crypto casino und Sportwetten Netway FA. Blackjack, roulette, baccarat,
slots lainnya mainkan Sekar. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.